dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anida Yudhina Afifah, NIM 101190124, dan Erisa Febriana, NIM 101190132. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian manajemen. Manajemen secara etimologi atau bahasa, kata manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management, yang artinya keterlaksanaan atau kepemimpinan dan pengolahan. Artinya manajemen adalah sebagai proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya untuk mencapai suatu. Sedangkan secara terminologi atau istilah, manajemen dikemukakan oleh Robert Gardner dan M. Munir dan Wahyu Ilahi. Manajemen sebagai suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan sumber daya manusia. Menurut Nicholas M.C. Hogg, manajemen sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perancangan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Maka dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu, seni, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang poin B, fungsi dan tujuan manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen dasar dalam proses manajemen terdiri dari yang pertama, perencanaan atau planning. Yang disebut perencanaan adalah memikirkan dan menetapkan apa-apa yang akan dicapai dengan sumber daya yang dimiliki, yang kemudian memberikan pedoman garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. B. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Agar peran organisasi ada dan berarti bagi orang-orang, peran itu harus mencakup yang pertama, tujuan yang dapat direalisasikan, yang kedua, konsep dan batas kewajiban yang jelas, yang ketiga, kebijakan-kebijakan yang dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan, yang keempat, ketersediaan informasi yang diperlukan, alat-alat dan sumber-sumber yang penting. Yang ketiga, penggeraan atau actuating. Penggeraan adalah suatu fungsi pembimbingan dan pemberian pimpinan serta penggerakkan orang-orang agar orang-orang tersebut mau dan suka bekerja. Keempat, pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Yang kedua, mengenai tujuan manajemen. Langsung saja, tujuan-tujuan diperlukannya manajemen yang baik. Yang pertama, bisa menentukan strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Selanjutnya, mengatur dan menjaga kesehatan emosi, keuangan, dan semua sektor perusahaan supaya perusahaan bisa mencapai profit yang maksimal. Yang terakhir, mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada. Poin C, prinsip manajemen pengadilan agama. Mengutip dari pendapat Harry Fayol, prinsip-prinsip manajemen terdiri atas 14 macam diantaranya. Yang pertama, pembagian kerja berimbang. Yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima,
kesatuan arah. Yang keenam, pemusatan wewenang. Yang ketujuh, jenjang jabatan. Yang kedelapan, keadilan. Yang kesembilan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kesepuluh, penggajian yang sesuai dengan ketentuan perundangan. Yang ke-11, tata tertib. 12, pemantapan jabatan. Ke-13, penghargaan terhadap prakarsa atau inisiatif yang timbul di dalam lingkungan kerja pengadilan. Yang terakhir, solidaritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.